Schneller, Männer! Willi, bist du bereit? Ja, Hans, ich bin immer bereit. Schneller, Kameraden! Wir sind bereit! Jerman Komando menawarkan Anda proposal yang mulia dan manusiawi. Anda harus meninggalkan bawah tanah dan menyerah. Seandai gantinya, kami akan menjaga hidup dan kebebasan Anda. Komando Jerman meminta Anda untuk segera menyerahkan senjata. Jika tidak, Anda akan mati. Kami tahu bahwa setiap hari jumlah Anda semakin berkurang. Anda mati karena kelaparan dan kehausan. Kami tahu dari sisa-sisa unit militer apa garnisun Anda terdiri. Kami menyerukan kepada kebijaksanaan komandan Anda. Jangan sia-siakan nyawa manusia tanpa alasan. Hentikan perlawanan. Misha, semua orang telah pergi. Kenapa kamu kembali? Paman Kula, saya juga seorang pejuang. Saya bisa pergi menjelajah. Saya bisa berjaga. Kamu bisa, tapi kamu bisa juga mati di sini. Untuk semua bangsa Uni Soviet. Kami, pembela Kerch, mati tercekik gas tapi kami tidak menyerah. Untuk semua bangsa Uni Soviet. Kami, pembela Kerch, mati tercekik gas tapi kami tidak menyerah. Untuk semua bangsa Uni Soviet. Kami, pembela Kerch, tercekik gas, mati, tapi kami tidak menyerah. Dengar, kami tidak menyerah. Saya akan mencari akar-akar di dekat pintu keluar malam ini. Kari, Misha, kari. Gas beracun. Ayo, saya akan menyembunyikan kamu. Mari kita sembunyikan kamu. Verdammt, wo seid ihr? Saya berusia 11 tahun ketika saya masuk ke tambang batu pusat. Di sini ibuku meninggal karena kelaparan dan dua saudara perempuan, Rosa dan Oля. Saya bertahan melalui serangan gas, ledakan, kelaparan, kematian kawan-kawan. Saya melihat para pembela benteng bawah tanah, melihat betapa tenang dan tegar mereka, bagaimana para prajurit menjalankan tugas mereka di bawah tanah, bagaimana mereka pergi ke malam, menghadapi kematian, bagaimana mereka tersenyum, bagaimana mereka jatuh karena kelaparan dan kehausan. Saya tidak pernah keluar dan melihat matahari selama 4 bulan. Mereka berkata kepada saya, Anda harus bertahan. Anda harus bertahan hidup.
Hans, wie viel Patronen hast du noch? Genügend. Du gehst nach rechts, ich gehe runter. Verstanden. Ketika fasis turun ke katakombe, saya bisa bersembunyi. Dan ketika mereka pergi, saya tinggal sendirian dengan dingin, kelaparan, kegelapan, dan orang mati. Tapi begitulah saya tetap hidup. Dalam kondisi tidak manusiawi, kami berhasil bertahan dari akhir Mei hingga Oktober 1942. Dari 15.000 orang, hanya 48 yang melihat cahaya matahari. Ya, kami memakan rumput, menjilat air dari dinding, tercekik gas. Tapi kami tidak menyerah. Остался дом за дымкою степною. Не скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда, товарищ правда. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ время, товарищ время. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ время. В большом дому и полночи, и полдни, а я хочу от дыма их избавить. Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память, товарищ память. Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память. Товарищ память, товарищ Teman-teman, kalian hampir selesai. Saya sudah siap. Yura, pergi ke Mama. Saya akan menyelesaikan. Kencangkan di sini. Mom, semuanya baik-baik saja? Saya sangat merindukannya. Nah, siapa yang mengatakannya kepada saya? Selama kita mengingat perjuangannya, dia bersama kita. Saya sudah mengatakannya. Nah, maka tersenyumlah dan jangan kecewakan kakek. Baik. Selamat siang. Bolehkah saya? Selamat siang. Anda ingin sesuatu? Saya Monica Henser. Senang bertemu. Saya mencari Ibu Anna. Redina. Ya, dia di sini. Mari saya antarkan Anda. Selamat siang. Selamat siang. Monica Henser. Nama saya Monica Henser. Saya... Dia adalah seorang penembak jitu. Ayah saya, Willy Henser. Dia ada di sini di Crimea berperang di Wehrmacht. Dia membunuh setiap orang yang keluar dari katakombe untuk air. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tinggal di Berlin di GDR sebagai guru bahasa Rusia.
Saya tidak tahu apa-apa. Ketika ayah meninggal, kami menemukan buku harian setelah dia meninggal. Kakek Anda adalah seorang pahlawan. Dia bisa bertahan hidup. Maafkan kami semua. Maafkan jika Anda bisa. Saya mohon maafkan. Maafkan. Dia berumur 11 tahun. Saat itu, ada yang menyambut Fasis dengan bunga, dan ada yang masuk ke katakombe. Maafkan. Dari 48, sekarang tidak ada yang tersisa. Hari ini kami mengenang kakek kami. Dan inilah kakek kembali dari tentara. Muda tampan. Di sini dia sudah menikah. Dan di sini dia sudah menjadi mekanik mobil. Sudah bekerja di pabrik. Dan ini adalah Yura. Sejak dia lahir, dia selalu bersama kakek. Di mana-mana, dia sangat mencintai kakeknya. Mereka bilang, anak-anak tidak bertanggung jawab atas ayah mereka. Tapi kita bertanggung jawab agar ini tidak pernah terulang lagi. Tapi ini terulang lagi dalam keluarga kami. Ini adalah Paul, cucu saya. Dia adalah Jerman murni dan dia membenci segala sesuatu yang mereka katakan tentang Rusia. Dia percaya pada agresi, dia percaya bahwa Crimea diduduki. Saya sangat berharap ketika dia melihat segala sesuatu di sini, dia akan mengerti. Ini adalah Helga. Ini adalah putri dari anak saya. Ibunya adalah orang Rusia. Helga mencintai Rusia. Mereka sekarang di hotel. Kami sangat ingin mengunjungi monumen Ajimushkai. Mari kita pergi bersama. Dan besok, Yura akan menunjukkan Crimea kepada Anda. Terima kasih. Terima kasih. Monumen ini dibuka pada tahun 1982 untuk mengenang semua yang meninggal di sini. Mengerikan untuk berpikir bahwa sekarang ada Mars Nazi di suatu tempat. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada kakek jika dia melihat semua ini. Иногда, словно холод навсегда. Да на всех одна звезда, значит горе не беда, ой, не беда. Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах. Через горы, через лес мы
придем в страну чудес, нам и говорят теплее, чем здесь. С нами солнце и луна, шум дождя и тишина, под ногами мать земля, ночи песни у огня. Через горы, через лес мы придем в страну чудес. Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах, то ли радость, то ли страх, мед свободы на губах, шум дождя и тишина. Ты слышишь, кончилась война. Ты слышишь, кончилась война. Baca apa yang tertulis di sini? Monumen ini dihidupkan kembali untuk menghormati reunifikasi Crimea dengan Rusia pada tahun dalam 2014 selamanya. Bisakah kamu menerjemahkan kata ini untuknya? Selamanya. Übersetze es mir. Aus Anlass des Anschlusses der Krim an Russland 2014 словно холод навсегда. Да на всех одна звезда, значит горе не беда, ой, не беда. Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах. И у нас была война, да победила тишина. Звери, птицы, пряный лес, травы в поле до небес. Ты к нам с горюшком не лезь. Boleh saya mengambil fotomu? Ты к нам с горюшком не лезь. Ведь с нами солнце и луна, шум дождя и тишина, под ногами мать земля, ночью песни у огня. Через горы, через лес мы нашли страну чудес. Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах, то ли радость, то ли страх, мед свободы на губах, шум дождя и тишина. Ты слышишь, кончилась война. Ты слышишь, кончилась. Es krim? Mau es krim? Ja. Ini Helga. Terima kasih. Mari kita duduk. Aha. Hallo. Paul, verstehe. Das ist für dich dort nicht einfach. Weil diese Menschen Dengar, mengapa Paul pergi dengan kalian? Untuk membuktikan bahwa Rusia telah mengambil alih Crimea. Itu adalah ayahnya yang menekan. Dia adalah Revansis, memiliki, seperti yang dikatakan nenek saya, pandangan kanan. Dan dia mengagumi kakek Willy, menganggapnya sebagai pahlawan. Dan Paul percaya pada segala hal yang dikatakan ayahnya. Tapi dia melihat bahwa itu tidak benar, kan? Dan saya pikir dia menyukainya di sini. Tapi entah mengapa dia tidak menunjukkannya. Ya, saya juga berpikir begitu. Ada seorang pria yang tinggal tidak jauh dari sini, Tuan Simon. Dia menulis sejarah Crimea dalam gambar. Dari mana Anda mengenalnya? Kakek saya ketika masih hidup sering membawa saya kepadanya. Kakek bercerita kepadanya tentang tambang batu Ajimushkai dan dia melukis. Di zaman kita, jika tidak mengenal sejarah, seseorang bisa, seperti adikmu, terjebak. Paul, ich denke an dich. Gut. Halte durch. Gut. Tapi saya pikir ketika dia melihat buku itu, dia akan mengerti semuanya. Itu akan sangat bagus. Tapi pertama-tama dia harus berhenti mendengarkan ayahnya. Dan itu hampir tidak mungkin. Dia terus menelepon dan mempengaruhi dia. Saya paling merasa kasihan pada Tante Monica. Ya, itu adalah rasa sakit yang paling buruk baginya. Saya melindunginya sebaik yang saya bisa.
Jika kamu mau, saya bisa menjadi pelindungmu. Atau kamu sudah memiliki pelindung? Lindungi kakekmu. Bagaimana mereka bertahan di tambang batu itu lebih dari sekedar perbuatan heroik. Dan tidak ada orang di dunia yang tahu tentang itu. Yura! Ayo pergi. Inilah seluruh sejarah Crimea. Dari zaman kuno hingga hari ini. Von den uralten Zeiten bis zu den unseren Tagen. Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Terima kasih telah setuju bertemu dengan kami. Tamu jarang datang ke sini, apalagi dari Jerman. Ini adalah Crimea kuno. Paul, das ist die Ansprechung. Menarik. Dan ini adalah Bahcisarai. Oh ya? Ya, dan ini adalah Peter pertama. Das ist Peter der Erste. Dan di sini, Ekaterina kedua mengunjungi Crimea. Anak-anak, pada tahun berapa? Siapa yang ingat? Pada tahun dalam 1783. Bagus. Bagus, Yura. Bagus. Anak-anak bisa dimaklumi. Tapi Yura bagus. Dia ingat. Anda tahu, setiap lukisan Anda seperti karya seni. Anda telah mendigitalisasi mereka? Anda tahu, belum semua. Saya sudah dihubungi oleh redaksi dan museum. Saya minta mereka tunggu sebentar. Di sini... Tuan Semyon, mengapa Anda selalu menunda semuanya? Ketika kakek masih hidup, semuanya sudah siap. Ya, saya dan kakek Anda banyak menghabiskan malam bersama. Dia adalah seorang anak laki-laki yang berani dan orang yang baik. Berdasarkan ceritanya, saya melukisnya sebagai anak kecil di tambang batu. Mari, saya tunjukkan. Mari kita pergi. Mari kita pergi. Komm mit. Hallo? Paul? Wie geht's? Erinnerst du dich an deine Aufgabe? Enttäusch mich. Lihat, bisa lihat? Adjemushkai. Lihat, mereka diterima menjadi pionir. Dan ini adalah kakek Misha Anda dan Paman Kola. Bisa lihat? Di mana Paul? Dan di sini... Kami akan kembali sebentar lagi. Saya tahu di mana dia. Tenanglah. Tidak boleh. Kita tidak bisa membakar kebenaran. Kita tidak bisa membakar sejarah. Berhenti. Mengapa kalian tidak bisa biarkan kami sendiri? Mengapa kalian terganggu dengan apa yang kami cintai? Kamu bilang kami hidup di bawah pendudukan, benar? Kamu melihat anak-anak yang bahagia? Kamu melihat orang tua yang bahagia? Kamu akan kembali dan beritahu ayahmu dan teman-temanmu bahwa kami tidak di bawah pendudukan, kami memiliki anak-anak yang bahagia, dan mereka hidup di bawah langit yang damai. Kamu mengerti? Dan sekarang, kamu akan mengambil buku ini, dan pergi ke Tuan Semyon, dan minta maaf, memohon, berlutut, agar dia memaafkanmu.
Ich wollte es nicht. Verzeihen Sie mir. Dia meminta maaf. Jangan diterjemahkan, saya mengerti. Buku ini tidak lama hidup. Tapi jika buku saya telah mengubah setidaknya satu orang, saya tidak bekerja sia-sia. Indah. Dan mereka bilang generasi muda sekarang itu berbeda. Saya pikir kamu sangat mirip dengan kakekmu. Helga, kita akan bertemu lagi kan? Kita pasti akan bertemu lagi. Dan kamu adalah pahlawan bagi saya, selamanya. Apakah perlu menjelaskan kata ini? Свету неразборчиво. Стремится испортить то, что еще не испорчено. Зло хочет сожрать все то, что еще не сожрано. Ужасная правда. Эта правда называется ложью. Пусть поднимут голову все те кровью умытые, когтями забитые, злом навеки прибитые. Пусть крикнут чудовищу, пасть ненасытному. Мы силы добра, мы еще не разбиты. Мы еще поглядим, как зло от воли корчится, от страха морщится, глаза ложь притворщица. Запомни внимательно, силы добра даны тебе, чтобы прибить эту лживую гадину. Силы нечисти да будут навеки прокляты. Земли и зачеркнуты. Если не мы сами, никто над нами вовеки не сжалится. Гляди, оно уже приближается. Как же вышло так? Вроде жизнь твоя текла беззаботно. В лету кануло зло, впереди опьяняла свобода. И что свобода? Вот она, земля твоя продана, уже кем-то подобрана, и тобой будто одобрена. И друзья твои биты, разорены и унижены. В новой жизни счастливые немногие выжили. Вместо крепостей строят хижины себе на обочине. Попробуй угадай, кто на очереди. Зло не делает ничего наполовину. Ты решил его нет, оно просто зашло тебе в спину. Вместо битвы лицо к лицу по-честному. Но слово честь не модно и безинтересно. Зло всего лишь выжидало твоего одиночества, когда ты забыл все святые пророчества. И все в страхе вокруг, и правды сказать никто не решается. Но ты помнишь,